Kemudian ada yang tidak turun? Tidak ada. Ada semua ya? Iya. Ada semua. Berarti alhamdulillah sehat semua. Oke, untuk materi kali ini masih menyambung dengan materi yang minggu lalu yang berkaitan dengan cerpen. Oke, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak minta coba Dimas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak bersiapa? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oke, untuk materi kali ini masih menyambung dengan materi minggu lalu, yaitu berkaitan dengan cerpen. Masih ingat tidak unsur pembangun cerpen yang berupa unsur intrinsik? Masih ingat? Apa saja? Yang pertama? Ryan, masih ingat tak? Unsur intrinsik yang pertama? Yang pertama tema. Yang kedua? Tokoh dan watak. Ya, tokoh dan wataknya. Yang ketiga? Latar tempat. Apa tuh ya? Yang dia? Judul. Yang ketiga? Bukan judul. Yang ketiga? Ada pertama tema, kemudian tokoh, watak, Latar tempat. iya, latar, kemudian alur, dan yang terakhir Amanat. amanah. Ya, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ya masih menyambung berkaitan dengan tema yang ada kaitannya dengan teks pohon keramat yang ada di buku paket. Jadi di mana untuk materi kali ini Bapak mengharapkan kalian bisa mencari unsur intrinsiknya, dan yang kedua bukti pendukung. Nah, jadi ada dua hal tujuan kita yang akan kita pelajari untuk hari ini. Pertama, mencari unsur intrinsik yang ada di dalam teks pohon keramat, kemudian serta bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya. Kalau unsur itu sudah dijelaskan minggu lalu berkaitan dengan tema, tokoh, sampai amanat. Nah, kalau untuk bukti pendukung ini apa? Ada yang tahu? Pengertian bukti pendukungnya? Masih kan? Bukti pendukungnya? Apa itu bukti pendukung? Yaitu bukti-bukti yang memperkuat atau mendukung pernyataan di dalam teks. Nah, dalam teks di sini yang Bapak maksud adalah teks cerpen nanti yang akan kalian cari di teks pohon keramat, ya. Oke, untuk materi kali ini mungkin Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan karena ini sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi langsung kita ke tugas yang ini, ya. Bapak minta kalian nanti mencari unsur intrinsiknya, kemudian serta bukti pendukungnya yang ada di dalam teks pohon keramat. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Kalau untuk pengertian tema, tokoh, sampai amanat itu sudah Bapak jelaskan dan sudah kalian catat, ya, sudah kalian catat. Ada pertanyaan tidak berkaitan dengan tugas nanti yang akan kalian laksanakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak mau membuat kelompok, ya, 3 kelompok saja, 3 kelompok. Minimal dalam satu kelompok ada 9 orang. Ya, Bapak waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Ayo, cepat. Oh, bukti pendukungnya enggak. Sudah terbentuk kelompoknya ya. Oke, Bapak anggap di sini kelompok 1, kemudian yang di belakang kelompok 2, yang sebelah kanan Bapak kelompok 3. Oke ya. Oke, sekarang buka buku paketnya halaman 53 sampai 60. Di situ ada teks pohon keramat. Ya, teks pohon keramat yang bisa kalian baca di situ. Sudah dibuka? Teks pohon keramat karya Yus R. Ismail. Nah, tugasnya adalah seperti yang Bapak katakan di awal, tugasnya kalian mencari unsur intrinsik yang ada di dalam teks pohon keramat tersebut, kemudian ditambah dengan bukti pendukungnya. Misalkan contoh, latarnya misalkan di dalam teks itu ada di sawah, misalkan kalian tulis sawah. Kemudian bukti pendukung di dalam teks yang menyatakan ada kata sawah itu yang kalian tulis. Ya, misalkan tokoh A sedang berada di sawah dengan tokoh B. Nah, ada kata sawahnya di situ, itu yang merupakan bukti pendukung. Jadi nanti Bapak akan memberikan kalian kertas satu kelompok satu, kemudian kalian tulis jawabannya di dalam kertas ini, ya. Ada stiker yang warna kuning. Warna kuning ini untuk unsur intrinsiknya. Untuk unsur intrinsiknya ditempel aja dulu di kertas ya. Karena ada 5, berarti 5. Nah, untuk yang warna kuning itu kalian tulis temanya apa, kemudian tokoh dan watarnya apa, kemudian latarnya apa, alurnya itu hanya kalian tulis alur maju, mundur atau campuran. Jadi tidak perlu tahapan alur. Kalau tahapan alur terlalu panjang. Ya, jadi alur maju, mundur atau campuran. Nah, untuk yang warna hijau ini bakal lagi, ini kalian tulis untuk bukti pendukungnya. Taruh di belakangnya ya. Tokoh latar alur. Tokoh latar alur. Untuk yang tokoh latar dan alur. Oke. Bisa dimulai untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Bapak minta satu perwakilan untuk membacakan hasilnya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, nanti bukunya tinggal nyatetnya. Pindahkan aja robek-robek. Lepas aja video Pindah. Ya semua ya? Sudah Pak. Ya, jadi yang kalian bacakan itu yang ada di not warna kuning dan not warna hijau. Ya, warna hijau. Nanti satu persatu maju ke depan.
depan dengan kelompok lain itu memberikan tanggapan atau masukan. Jika ada yang kurang, bisa memberi masukan pada kelompok yang membacakan hasilnya. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tema modernisasi keadaan penduduk. Yang kedua Nah, ini tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 mungkin ada yang bisa menanggapi atau ada yang mau memberi masukan. Ada Putri? Ya, Putri silakan. Berikan tanggapannya atau masukannya untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Terima kasih Putri, perwakilan dari kelompok 2 untuk masukannya. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan di belakang suasananya ya untuk kelompok 1. Ya, mungkin itu sudah cukup untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau memberi masukan. Saya Saya di mana? Ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur tema kerusakan. Atas presentasi dari kelompok 3 ya, di mana dia sudah menuliskan tema, latar tokoh sampai amanatnya. Kemudian untuk kelompok 1 kira-kira ada tanggapan atau masukannya? Siapa yang mau memberi masukan? Ya, silakan. Kelompok 1 beri tanggapan atau masukannya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 ada beberapa tambahan di tokoh, seharusnya ditambahkan pasukan Belanda dan sebagainya ya. Oke, bisa ditambahkan nanti di sticky note-nya. Oke, terima kasih atas presentasi kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan semua. Ya, kalian semua sudah bisa menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerpen pohon keramat. Kemudian juga disertai dengan bukti pendukung ya, bukti pendukung. Semua kelompok sudah bekerja dengan baik, dengan maksimal. Kemudian semua kelompok juga sudah memberikan tanggapan masukannya pada kelompok yang sudah maju. Oke, Bapak mau menanyakan ulang lagi, ya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan untuk materi kita kali ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik. Kalian bisa mengetahui, oh ini temanya, oh ini tokoh-tokohnya, oh ini latarnya, ya, latar dari teks pohon keramat tadi. Kalian bisa mengetahui dan bagaimana cara mencari bukti pendukung, ya, bukti pendukung. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, Pak. Menyenangkan atau menyenangkan? ya? Dan seru, boleh Pak Firman bahagia. Pertemuan minggu depan, ya, untuk pertemuan minggu depan masih berkaitan dengan cerpen, ya, berkaitan dengan cerpen, pelajari cerpen yang tadi. Kemudian
tugasnya adalah menceritakan ulang dengan gaya bahasa kalian masing-masing cerpen yang ada di buku paket tersebut yang judulnya Pohon Keramat ya. Jadi tugasnya nanti pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan Pohon Keramat, yaitu menulis kembali cerita cerpen dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pelajaran kali ini. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.